Perkenalkan, nama saya Iwan. Saya di sini sebagai owner titik jahit Retno Regar Spot. Untuk di titik jahit saya ini, saya mempunyai 15 operator. Kalau untuk 15 operator itu di target kita paling tidak minimal itu sekitar 17 sampai 18 lusin. Kalau di sini ada bagian obras. Kalau obras itu ada gabung pola, terus pasang lengan juga, terus sambung samping, bagian depan belakang, terus ada juga yang obras celana, terus ada yang pasang kerah, terus ada rimbas. Rimbas itu kita kan setiap pola kan pasti ada lebihnya sedikit. Dari pola itu ada lebihnya, kan itu harus dibuang dulu. Terus ada overdeck juga, terus jarum satu itu khusus untuk tindas. Kalau di manajemen saya ini, alur yang saya terapkan itu kita emang per proses, Mas. Jadi dari rekap yang kalau dari pabrik nanti kita pilah dulu rekap yang paling rendah yang mana, itu yang kita dulukan. Jadi emang kita yang kita fokuskan itu dari rekap dulu, Mas. Terkecuali kalau memang ada itu urgent, ya kita dahulukan. Kalau kendala untuk saat ini kita tahu sendiri, kondisi memang lagi kayak gini, Mas. Ini masih kondisi dalam kondisi PPKM lah. Itu kita masih vaksin itulah. Jadi kita terkendala, kadang ada yang jadwal vaksinnya hari ini, terus besok ada lagi yang vaksinnya hari besok. Jadi kita kesulitan, kekurangan operator. Kita menyesuaikan operator, jumlah operator. Jadi kalau emang operator kurang, ya kita targetnya juga tetap menurun, Mas. Nggak bisa kalau soalnya itu kita udah satu tim. Seumpama ada yang nggak masuk satu atau dua, itu nanti tetap target kita tetap berkurang. Kalau menurut saya, kalau idealnya 15 lusin itu 15 operator itu emang diangkat 18 lusin. Idealnya segitu. Alhamdulillah, saya sedikit-sedikit juga pernah belajar soal mesin. Jadi kalau ada kerusakan mesin, ya yang kerusakan ringan-ringan itu alhamdulillah saya bisa benerin, Mas. Jadi saya setel sendiri. Di samping itu saya juga punya mesin serep. Jadi seandainya ada mesin yang trouble, langsung kita pakai serep dulu. Jadi yang trouble kita benerin dulu. Mesin saya itu ada 21. Kalau mesin trouble itu biasa di setelan, Mas. Di setelan kadang kendor, terus kadang mesin itu putusan. Jadi benangnya itu sering putus. Jadi tergantung pemilik manajemen lah. Jadi kalau memang dia bisa benerin, ya tidak begitu jadi masalah. Tapi kalau memang tidak bisa benerin, otomatis kan kita harus nunggu mekanik. Sedangkan mekanik kan kalau di luar kan belum tentu bisa standby. Begitu ditelepon kan belum tentu bisa langsung datang, kan gitu. Otomatis kan itu tetap mengganggu ritme. Soalnya kita bekerja itu satu tim. Jadi kalau ada satu yang ndak bisa ikut bekerja karena trouble mesinnya, otomatis kan kita terganggu. Insya Allah kita udah siap, Mas. Kita tergantung cek drop dari pabrik. Itu kadang
dari pabrik itu kadang kan memang lagi banyak pesanan ini. Emang pesanan ini kan emang lagi memuncak-memuncaknya ini. Jadi kadang namanya manusia kan ada teledornya juga Mas. Kan ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, kadang itu dari pabrik itu ada yang kurang atau bahan kerah atau bahan lis. Otomatis kan kita harus minta ulang lagi. Nah, itu kan butuh waktu lagi. Apalagi kalau itu udah losinan Mas. Kalau cuma ecer enggak masalah, cuma 1 pieces enggak masalah. Tapi kalau itu yang pesanan banyak, kayak isian 20 piece atau bahkan 20 lebih, kurang 1 aja, itu nanti kan enggak bisa jadi. Nah, kalau nunggu itu tergantung antrian kita di pabrik. Soalnya kan kita di pabrik kan titik jahit bukan cuma tempat kita aja, ada 15 titik jahit. Yang di 15 titik jahit itu pasti ada kurangan. Sebenarnya masalah ini cuma masalah sepele, tapi dampaknya itu emang mengganggu ritme kita. Kalau kita mau pindah kerjaan, kalau mau ngerjakan yang lain nih, kita ndak bisa, soalnya rekap ini yang kita dulukan. Ini rekap rendah. Kalau kita nanti ngerjakan yang rekap di atasnya, kita nanti kan menyalahi prosedur. SOP kita dari pabrik kan kita harus menurut rekap kita, target kita, rekap kita di hari ini rekap berapa, kan gitu. Kalau kita menyalahi aturan itu nanti malah ritme kita malah jadi rusak semua. Kalau harapan saya untuk Regar Sport ke depannya, saya berharap Regar Sport itu lebih maju lagi. Karena saya bisa di level ini itu berkat kerja keras Regar juga. Kita bisa diangkat level yang kayak sekarang ini, kita bisa eksekusi mimpi. Dan harapan saya ke depan Regar lebih maju, lebih berkembang lagi. Kita sebagai titik jahit juga bisa berkembang lagi. Jadi kita bisa bermitra terus sama Regar sampai sukses. Tempat ini adalah impian saya. Semenjak saya pertama kali ikut Regar, emang tujuan saya, keinginan saya memang buat pabrik Mas. Buat pabrik yang saya, biarpun kita bermitra sama Regar, tapi kita benar-benar bermitra kerja. Jadi Regar menyuplai kerjaan, kita juga siap tempat, siap operator, siap apapun yang dibutuhkan Regar, kita tetap siap. Salam Just People.